Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Masih di tutorial yang sama, kita masih berada pada pembahasan piranti lunak pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Namun sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan pembuatan atau tips bagaimana memulai Microsoft Word agar kita tidak kehilangan dokumen dan formatnya itu bisa sesuai dengan format yang telah kita buat. Itu sudah saya sampaikan pada video yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai isian berulang, yaitu isian berulang itu apa sih? Isian berulang itu maksudnya ketika satu halaman itu ada suatu teks tertentu itu akan diulang-ulang pada halaman berikutnya. Nah, itu seperti header, footer, page numbering, ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat tabel modifikasi karena biasanya di tugas-tugas akhir ataupun di jurnal itu tabelnya kok tidak seperti tabel yang umum gitu. Kita bagaimana cara membuatnya dan bagaimana memodifikasi tabel yang kita buat nanti. Dan kemudian ketiga paragraph style. Paragraph style itu seperti kalau kalian pernah buka file PDF, kemudian di sebelah kirinya itu ada semacam seperti daftar isi. Nah, itu bisa menggunakan paragraph styles. Oke, baiklah, kita langsung saja ke latihan sebelumnya yang telah kita buat. Nah, saya akan melanjutkan latihan yang sebelumnya dibuat, ya kan kemarin berhentinya sampai ini ya. Nah, kita akan menambahkan header, footer, page numbering, tabel, kemudian paragraph styles. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti pengen akhir dokumen kurang lebih seperti inilah ya. Oke, pertama outputnya nanti kurang lebih seperti ini, tapi untuk header tidak harus seperti ini. Nah, ini hanya contoh header saja, header. Ini contoh isian berulang seperti ini. Header seperti ini ada di halaman 1 dan di halaman 2 juga ada. Nah, terus ini adalah footer dan page number. Nah, page numbering. Nah, kemudian untuk daftar pustaka ini sementara kita ketik saja dulu sebelum menggunakan tools yang lain seperti Mendeley, Zotero, dan bawaan dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, baiklah, di latihan saya yang kedua ini ada beberapa yang perlu kita ubah nanti ya. Tulisan seperti ini, abstrak, dia agak menjorok ke dalam, kemudian ada spasi after, sini bagaimana caranya, kemudian ini nama penulis menjadi lurus dan bold. Nah, kita akan modifikasi latihan 1. Nah, baiklah. Ini saya modif terlebih dahulu agar menjadi seperti format yang telah ada. Nah, ini kan bold jadi ya. Kemudian tidak italic. Oke, kita bold, Ctrl B, kemudian Ctrl I agar tidak italic. Nah, sudah. Nama penulis pertama, kedua. Nah, kemudian di abstrak. Oke, bagian abstrak. Ini tadi kalau nggak salah agak menjorok ke dalam. Nah, ini akan saya menjorokkan ke dalam. Kurang lebih satu ya. Tadi kalau nggak salah kanan kiri. Kanan kiri. Jadi kanan kiri di sini menjorok, kemudian yang sebelah kanan itu juga menjorok. Ini juga menjorok, nah kan tidak lurus, kemudian ini juga menjorok. Caranya kita gunakan penggaris, ruler. Nah, ini kita geser aja. Ingat ya, kalau kita klik yang kotak bawahnya itu otomatis dua-duanya akan bergeser. Nah, kita geser ke satu. Nah, kemudian yang kiri juga sama. Yang kiri kita geser 1 cm. Jadi ini ukurannya cm. Ini kita geser 1 cm. Nah, ini kan setengah cm, ini 1 cm. Nah, sampai sini kan udah lurus. Nah, seperti itu. Kemudian kata kunci ini kan juga sama seperti atasnya. Kita format painter saja. Kita letakkan kursor di sini. Kemudian di menu home kita pilih format painter. Nah, kemudian klik kata kuncinya. Oke, sudah. Berikutnya spasi ya. Di latihan sebelumnya sudah saya bahas mengenai line and paragraph spacing, yaitu spasi baris dan paragraf. Nah, itu akan terapkan di sini. Caranya gimana? Agar antara teks yang ini dengan teks kata kunci itu ada spasinya, biar kelihatan bahwa mereka ini ada jarak seperti itu.
kita letakkan kursornya di teks yang atas, kemudian kita klik pada menu page layout. Nah, di page layout, nah ini yang ada before after. Before tuh artinya, nah maaf ini saya letakkan di kata kunci. Before tuh artinya, kalau ini saya tambahkan di atasnya, berarti nanti sebelum kata kunci itu akan ada spasi sebesar katakan 6. Nah, 6. Nah, ini dia akan naik 6. Nah, ini cara membuat spasi. Nah, kalau misalkan ini after, berarti dia setelahnya kata kunci ini akan ada spasi katakan 6. Nah, 6, maka dia akan bergeser ke bawah. Ini kan hanya atas saja, jadi kita hanya di before saja untuk ini. Nah, jadi di kata kunci itu di menu page layout itu spacingnya before-nya kita tambahkan 6. Nah, ini 6. Seperti itu. Nah, sudah. Pertama sudah. Nah, kita sekarang akan menambahkan header. Header menambahkan, kata kuncinya menambahkan. Sesuatu yang ingin ditambahkan itu pasti adanya di menu insert. Nah, insert kan artinya menyisipkan, menambahkan. Itu ada di insert. Tabel, gambar, lain sebagainya, chart, itu ada di menu insert. Kita akan menambahkan header footer. Caranya di menu insert, kita pilih di sini, kita geser ke kanan, di menu ribbon header and footer, nah, kita pilih header. Headernya tidak harus sama seperti tadi. Jadi intinya kalian nih paham fungsi dari header ini untuk apa sih? Karena ini bisa di custom, artinya kalian bisa ngedit sendiri. Pengen desainnya yang lain juga bisa. Nah, saya akan ambil contoh yang simple saja. Yang ini, grid ya. Dokumen title ada date-nya, tanggal, saya klik. Nah, bentar, atau yang lain ya, bentar. Ada yang bagus nggak ya? Oke, ini nih, sorry. Ini ada motion. Nah, ini warnanya hijau. Saya klik saja ya. Klik. Oh, apa nih? Error. Nah, nggak masalah. Ya, kalau ada error, di oke aja. Penting nanti muncul seperti ini. Nah, kita sudah jadi sini. Header. Nah, tapi karena saat tadi saya mode headernya itu sekaligus dengan page number, maka di sininya page number. Jadi, nomor halaman tuh bisa dari style, bisa dari apa namanya, bisa di header, bisa di footer seperti itu. Nah, tapi karena nanti page number itu saya pengen ada di bawah, maka saya akan ganti stylenya. Saya Ctrl Z. Nah, saya akan ulangi lagi ya. Oke, saya akan ulangi. Insert, saya pilih header, footer, header. Kemudian saya pilihnya yang ini saja. Yang dokumen, nah ini aja ya, grid ya, dokumen title, ada date juga. Oke, sudah. Nah, di dokumen title ini, nah ini judul dokumennya, saya isi aja. Ketik saja, petunjuk, oke besar ini ya. Petunjuk penulisan artikel jurnal ilmiah. Nah, kemudian ini saya blok. Cara ngebloknya bisa diblok seperti ini. Nah, kemudian ini saya pengen cetak tebal, di bold. Oke, sudah. Tunjuk tulisan artikel, header. Nah, ini date-nya, nah ini sebenarnya karena dia formatnya date, kita bisa pilih otomatis. Nah, misalkan sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7. Oke, tanggal 7 April. Ini kita bold juga bisa. Oke, biarin aja lah ya. Sampai di sini kita sudah selesai membuat header. Nah, saya akan tunjukkan rahasianya. Ketika tadi kita menginsert header dan kemudian posisinya kita ada di menu header sini, kita klik header. Di atas akan ada menu tambahan, ada desain. Nah, seperti ini, desain, ada menu desain. Desain ini adalah merubah format-format yang ada pada header dan footer, termasuk page number. Nah, header. Coba. Terus cara kembalinya, agar tidak ngeklik header, kita bisa klik aja, close header and footer. Nah, hasilnya seperti ini. Header dan footer. Nah, petunjuk penulisan artikel jurnal ilmiah. Ini date-nya. Ini judul. Nah, dinamakan isian berulang kenapa? Karena ketika nanti ada halaman baru, ini halaman 2, itu akan ada juga gitu. Petunjuk header-nya sama seperti pada halaman pertama. Nah, sekarang
kita akan nambahkan footer. Nambahkan footer caranya sama, ada di insert, kemudian kita pilihnya footer. Nah, footernya pengennya seperti apa? Karena saya pengennya footer itu sekaligus dengan nomor halaman, jadi langsung dipilih aja footer yang ada nomor halamannya. Nah, seperti mana ya? Ada nggak ini? Ini footer sekaligus ada nomor halaman. Nah, contohnya itu ya. Oke, ini aja. Coba saya pilih. Sorry. Tadi ini dokumen title. Oke, author name ada nomor halamannya. Saya klik. Nah, ini menunya kan muncul. Header and footer. Nah, dia muncul menu juga ini. Nah, ini authornya saya ganti dengan nama saya. Agus. Oke, kecil semua aja. Agus Ambarwari. Nah, kemudian fontnya ini saya italic, Ctrl I, dan ditebalkan Ctrl B. Itu. Jenis font ini juga bisa diubah. Ada di menu Home, silakan. Ini kan Calibri, bisa diubah. Misalkan pengennya Times New Roman, tapi ukurannya dia, nah ini Times New Roman. Misalkan pengen ukurannya lebih kecil, nah, itu bisa diubah aja di sana. Oke, itu untuk footer dan page number. Nah, ini ada. Nah, jangan lupa di close. Cara close itu ada dua macam atau dua cara meng-close atau menutup header footer. Bisa dari desain kemudian di close atau langsung klik dua kali pada dokumen atau lembar halaman kontennya, klik dua kali. Nah, termasuk mengedit header dan footer itu juga bisa diklik dua kali di sini. Kita arahkan di headernya, klik dua kali. Nah, itu. Kita close lagi. Header, footer, dan page number sudah. Nah, ini otomatis di halaman pertama dan halaman kedua juga sudah ada. Nah, berikutnya apa nih ya? Header, footer, kemudian tabel ya. Oke, header, footer, kemudian tabel. Nah, untuk tabel itu posisinya ada di mana ini? Ada di sebelum kesimpulan ada tabel 1. Ya, kita akan buat tabel sebelum kesimpulan. Jadi di sini. Ini ada tabel. Ini karena spasinya terlalu jauh, saya hapus saja. Oke, saya hapus, kemudian saya enter. Oke, tabel 1 nanti ada di sini. Cara membuat tabel atau menyisipkan tabel ada di menu insert tabel. Ada 3 kolom ya, baris, kolom. Nah, kalau karena tabelnya itu tidak terlalu banyak kolom dan baris, kita bisa langsung dari sini, dari menu ini, pilihan grid ini. Tapi kalau misalkan nanti tabel kalian itu kolomnya lebih dari 10, barisnya itu lebih dari 10 atau lebih dari 8, nah itu bisa pilihnya insert tabel. Nah, itu. Nih, saya pilihnya, oke, 2 dulu deh. Saya isi 2 dulu. Nanti saya tunjukkan caranya gimana. 2. Jadi ada barisnya 2, kolomnya 3. Nah, secara default isinya seperti ini. Nah, saya ketikkan, kalau nggak salah di sini nomor, kemudian oke, saya sudah simpan nama jurnal dan penerbit ya. Ini nama jurnal, terus ini penerbit. Penerbit. Karena isinya sudah saya, nah ini cara menambahkan seperti ini. Saya coba tambahkan dulu jumlah barisnya. Dan datanya ada 3 ya. Coba datanya ada 4, sorry. Datanya ada 4. Cara menambahkan baris di bawahnya ini ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama, ketika kalian buat tabel, kursor kalian letakkan di tabelnya, itu ada menu layout. Nah, di menu layout ini kita bisa tambahkan, sisipkan. Nah, ini nambahkan di bawah baris. Ini di bawah baris, itu insert below, insert above. Nah, kemudian cara yang kedua, caranya kalian tekan aja, tab, tab, tab. Nah, nambah juga dia di tab. Nah, atau cara yang ketiga, itu bisa dari
kursornya diletakkan di baris terakhir tabel, kemudian tekan atau ditekan enter. Nah, ini juga sama, klik lagi di belakang, tekan enter. Muncul. Oke, saya isi aja 1, ini 2, 3, 4. Sekarang kita akan edit tabelnya. Ini nomor itu. Nah, cara mengecilkan tabel ini jangan dari atas ya. Kalau pengen ini tabelnya nempel dari tepi sebelah kiri sampai sebelah kanan itu sama seperti konten ini, cara mengecilkannya jangan melalui penggaris. Karena kalau misalkan melalui penggaris, nanti seperti ini jadinya. Nah, ini yang belakang. Nah, ini yang belakangnya ikut kegeser. Oke, saya kembalikan Ctrl Z. Makanya gesernya langsung di sini saja. Nah, diklik, geser. Nah, sudah. Nggak akan bisa. Makanya beberapa permasalahan yang muncul tuh kadang dia ngecilkannya dari sini. Nah, sini makanya kadang loh kok nomornya pindah ke bawah, itu biasanya dari sini. Oke, jadi ngecilkannya dari sini saja. Nomor, ini nama jurnal sudah. Penerbitnya saya lebarin dikit. Kemudian saya masukkan saja teksnya karena saya sudah punya. Nama jurnalnya Bulletinis ya. Oke, kontrol copy, di paste. Penerbitnya Teknik Kimia. Copy, paste. Ini juga sama. Paste. News Technology, copy, paste. Termasuk yang terakhir. Oke, the last. Nah, karena ini teknik kimia semua, udah. Nah, dengan sama ya. Udah. Apa yang belum sama nih ya? Tabel dia bold, kemudian tidak ada garis tepi. Oke, kita akan ubah formatnya. Kemudian ini jaraknya kecil ya. Jaraknya 1. Ini jaraknya 1. Nah, untuk merubah jarak dari tabel ini biar dia agak rapat, diklik aja tabelnya. Caranya, kalau misalkan kalian ngeblok ini kan terlalu lama, cepetnya klik aja tanda plus. Klik. Kemudian kita ubah nih. Di home, kita coba cek spasinya. Nah, spasinya diubah jadi 1. Nah, dia geser ya. Nah, 1. Iya. Ini kayaknya biar rapi, kita buat rata kiri. Ya, bukan rata kanan kiri. Untuk ini kita buat rata kiri. Ctrl L. Atau dari sini saja ya. Rata kiri. Nah, udah. Sedangkan untuk nomor ini dia dibuat rata tengah. Oke. Ini kita bold, tebal, dan kita buat rata tengah, Ctrl E. Nah, sudah jadi tabelnya. Nah, sekarang kita tinggal modifikasi, hilangkan border yang tegak berdiri ini. Nah, caranya kita blok saja. Nah, di blok, kemudian kita pilih nih, di menu home, itu ada juga untuk menyisipkan border. Nah, ini caranya ya. Nih, border. Kita klik, kita hilangkan. Ini kalau menyala biru artinya dia sedang aktif. Kita pengen menonaktifkan yang garis tegak sebelah kiri. Nah, ini hilang. Kemudian garis tegak sebelah kanan, hilang. Tinggal yang tengah. Yang tengah itu berarti yang ini ya. Tengah. Sudah. Nah, sekarang untuk menghilangkan yang ini 3 ini, itu di bloknya bagian dalam saja. Bagian dalam. Kemudian kita pilih yang insert horizontal. Karena kalau misalkan tadi di bloknya masih utuh ini, kemudian di insert horizontal, itu yang di dalamnya hilang. Nah, ini kan harusnya ada, itu hilang. Nah, saya kembalikan Ctrl Z. Makanya di blok cukup sampai sini saja. Dalam. Kita akan hilangkan insert horizontal border. Jadi deh tabel. Tinggal kita menambahkan caption. Apa sih caption? Caption itu seperti nama tabel, nama gambar. Jadi biar rapi, biar kita nanti nggak merubah nama ngetikkan manual, misalkan seperti ini. Kita ketikkan manual tabel 1. Kalau kita ketikkan manual seperti ini, maaf ini ada agak jarak. Kalau kita ketikkan manual seperti ini, nah, suatu ketika kita menambahkan tabel baru di atas, maka kita akan merubah ini manual.
angka 1 ini. Makanya kita akan buat namanya tabel caption. Ini saya hapus. Kemudian ini namanya daftar jurnal. Ini saya cut saja. Caranya seperti ini. Nah, di bagian tabel itu bisa diklik. Nah, kemudian diklik ya, klik kiri, kemudian klik kanan. Ada menu insert caption. Nah, kita akan menambahkan caption dari tabelnya. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Jika label tabel ini belum ada, silakan bisa dibuat new label, kemudian diketikkan ya tabel 1. Nah, sambil contoh ini, karena saya sudah buat ada tabel, jadi dibuat saja. Misalkan tabel 1, atau misalkan nanti kan gambar, karena defaultnya dia hanya isinya equation, figure, sama tabelnya tapi bahasa Inggris, table. Makanya kita perlu membuat sendiri dengan new label, kemudian diketikkan aja tabel, kemudian di OK, seperti itu. Nanti ini dipilih tabel 1, kita isikan di sini titik, nah ini spasi, terus tadi kan daftar jurnal bereputasi internasional. Jika sudah, perhatikan posisinya. Below itu di mana sih? Below itu kan di atas ya. Sorry, below itu di bawah. Artinya tulisan tabel nanti akan diletakkan di bawah tabel. Tapi kan biasanya tabel itu tulisannya ada di atas. Makanya pilihnya above. Oke. Bener nggak ya? Oke. Wah, benar. Udah jadi. Nah, sekarang tinggal kita ubah saja formatnya. Ini kan tulisannya kan. Nah, cara merubah format di blok saja. Kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Dan ukurannya dia 10. Dia tidak italic. Dan perhatikan warnanya belum hitam. Kita ubah warnanya jadi hitam. Untuk merubah warna ada di font, home, di bagian font itu ada. Kita klik otomatis juga bisa. Otomatis. Nah, udah jadi. Tinggal di bold saja ini. Yang depan tabelnya di bold. Nah, sampai sini kita sudah selesai membuat caption. Jadi ketika nanti teman-teman buat tabel baru di atas tabel 1, teman-teman nggak perlu lagi merubah tulisan tabel 1 ini, karena dia secara otomatis akan berubah jadi tabel 2 ketika di atasnya ada tabel lagi. Seperti itu seterusnya. Nah, ada yang kurang beres di sini, maksudnya di tabel ini dia ada jarak ya di sini. Nah, kita hapus saja jaraknya, ada di page layout, di after ini. Nah, ini memang otomatis bawaan, jadi kita harus mengubahnya secara manual. Diklik saja di bagian tabel, nggak usah di blok. Nah, kemudian dihilangkan, dinolkan, maka dia akan nempel. Daftar tabel. Membuat tabel sudah, ini kan rata kiri, buat tabel. Berikutnya adalah paragraph style. Paragraph style tuh, bentar, perhatikan ini yang sudah jadi. Paragraph style itu seperti ini. Nah, dia akan ada menu seperti ini. Jadi ketika diklik kita akan bergeser. Nah, ini menggunakan fitur paragraph style. Dan ini nanti juga akan berguna pada saat kalian ingin membuat daftar isi otomatis. Nah, itu. Kalau ada seperti ini kan jadi mudah, kita bisa navigasi dengan mudah. Oke, paragraph style. Paragraph style tuh ada di menu home, ada di styles. Nah, ribbon style ini adalah paragraph style. Ada heading 1, heading 2. Nah, suatu ketika akan saya jelaskan nantinya. Nah, saya pengennya kalau secara default ini saya blok. Kalau saya ini kita pilih headingnya heading 1. Kalau dipilih heading 1, formatnya akan jadi seperti itu. Padahal kita pengennya formatnya tetap seperti ini, sama sesuai dengan yang telah kita buat. Maka caranya di blok saja di pendahuluan, kemudian di heading satunya kita klik di heading satunya, ini sudah saya blok ya. Kemudian di heading 1, saya klik kanan. Kemudian pilihnya update heading 1 to match selection. Artinya heading 1 ini akan formatnya akan sama sesuai dengan judul ini ya, sesuai dengan yang telah saya buat. Ini pendahuluan dia formatnya pakai numbering, bold, rata tengah. Nah, gitu. Kita update saja, update heading 1. Nah, sudah ya, jadi sudah sama nih. Nanti kalau pengen lihat hasilnya, ini ada tanda
Perhatikan. Ketika kursor saya letakkan di pendahuluan, akan ada tanda segitiga kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu adalah heading atau paragraph style. Dan cara menampilkan seperti ini, navigasi ini, gimana caranya? Sudah saya pernah sampaikan, ada di menu View. Tampilkan Navigation Pane. Klik. Nanti ada pendahuluan. Oke, ini saya tampilkan saja. Kemudian, di paragraf 2 ini nggak perlu diblok, nggak apa-apa, karena udah sama, langsung diklik aja metode. Kita pilih Home, jadi heading satu lagi. Nah, udah sama. Kemudian metode udah hasil, heading 1, kesimpulan, heading 1, ini jaraknya kejauhan ini. Oke. Ucapan terima kasih juga sama di heading 1. Nah, ini perhatikan. Ucapan terima kasih nanti dia akan ada numbering. Nah, kita hapus saja. Manual. Nah, udah. Kemudian di rata tengah lagi. Terus, daftar pustaka juga sama di heading 1. Nah, ini kemudian numberingnya dihapus atau bisa diklik ini, dimatikan saja. Pilihnya none. Nah, udah. Beres. Udah jadi. Sampai di sini selesai. Nah, kita akan, jangan lupa disimpan, Ctrl S. Sudah jadi ya. Nah, ini namanya paragraph style. Jadi kalau kalian klik di sini langsung akan diarahkan ke sana kursornya. Nah, metode, hasil, kesimpulan, ucapan terima kasih, sampai dengan daftar pustaka. Berikutnya, membuat daftar pustaka dengan format numbering. Kita masih belum menggunakan tools referensi. Nanti insya Allah di video berikutnya akan saya buatkan. Saya sudah buat daftar pustaka di sini, sudah saya simpan. Saya langsung copy saja, Ctrl C, kemudian ini daftar pustakanya saya hapus. Nah, oke, saya hapus dan saya paste. Oh maaf, salah. Jadi saya blok, kemudian saya paste. Ting, sudah selesai. Nah, ini bikinnya masih manual, jadi tinggal disesuaikan saja. Dia menggunakan numbering. Karena format numberingnya tidak ada di sini, kita define-kan yang baru, definisikan yang baru, define. Nah, oke, sama K1, cuman kita tinggal ubah saja. Depannya pakai tanda kurung seperti ini. Nah, sudah. Kalau sudah, oke. Ding. Nah, jadi dia. Tinggal kita luruskan saja. Nah, pakai decrease indent, biar dia ada di pinggir. Nah, sudah. Untuk yang kedua ini sama, dihapus saja sampai ke atas, terus di enter. Ini juga sama, dihapus, terus di enter. Ini masih manual ya, hapus, di enter, dihapus, di enter. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan sendiri bagaimana format daftar pustaka yang biasanya dianjurkan di buku penulisan, petunjuk penulisan biasanya seperti apa, itu disesuaikan di instansinya masing-masing atau institusi masing-masing. Tapi umumnya biasanya judul artikel itu biasanya italic. Ya. Nah, ini biasanya italic. Sampai sini ya, edition italic. Nah, sudah. Yang lain silahkan bisa teman-teman sesuaikan. Sampai di sini kita sudah buat header, footer, page number, kemudian tabel, dan juga paragraph style. Mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan komentar atau pengen diberikan tips-tips yang lain, silahkan komentar di bawah. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.